Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masuk ke sesi terakhir filsafat moral. Setelah dari Barat, dari Islam, malam ini kita sampai ke Jawa. Ya karena saya orang Jawa, ngertinya referensi-referensi Jawa. Sebenarnya akan sangat bagus kalau di antara teman-teman ada yang sekali-sekali volunteer untuk ngisi di sini filsafat sesuai daerahnya masing-masing, yang tidak harus Jawa. Ya kan lebih pas putra daerah sendiri yang menyampaikan. Nanti saya mendampingi jadi pendengar, tidak apa-apa. Sekali-sekali biar nggak saya terus. Gantian. Saya juga ingin ngerti. Pasti banyak mutiara-mutiara, khazanah-khazanah, wawasan-wawasan, hikmah-hikmah dari daerah selain Jawa. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ya monggo. Ngaji filsafat ini kan ibaratnya kayak makan gado-gado. Kalau tidak suka lontongnya, ya lontongnya disingkirkan. Tidak suka tahunya, ya tahunya disingkirkan. Tidak suka kolnya, ya kolnya disingkirkan, kan gitu. Jadi ada yang cocok, ada yang tidak cocok, tidak masalah. Wong ini kan kita memulung hikmah itu kan sesuai kehidupan, sesuai historisitas kita masing-masing. Ada yang kalau belajar Jawa-Jawa ngantuk, bosen. Belajar Barat bergairah. Ada yang kalau belajar Barat tidak suka, tapi belajar Jawa tersentuh. Pokoknya carilah dari semua jalur yang membuatmu tersentuh, kemudian hidupmu jadi lebih baik. Caranya begitu. Tidak harus melihat bungkusnya, atributnya, apakah itu Jawa, Islam atau Barat. Karena sumbernya hikmah pasti hanya satu, yaitu Allah. Oke, bismillah. Kita ketemu beliau malam hari ini. Mangkunegoro kaping sekawan, Mangkunegoro 4. Saya tidak harus cerita. Cuma beliau ini memang hidupnya di era ketika kesusastraan Jawa ada pada era puncaknya. Tahun-tahun 1750-an sekian. Kalau dihitung-hitung sekitar 120-an tahun. Sastra Jawa luar biasa yang nanti dipungkasi dengan Ronggowarsito dan Mangkunegoro sekawan ini. Nanti ada Yosodipuro 1, Yosodipuro 2 dan seterusnya. Itu era-era renaisannya sastra Jawa. Ya, harusnya ada penerusnya. Cuma tema-tema semacam ini kelihatannya bagi anak-anak muda tidak menarik. Lebih menarik Korea apa tema-tema ya medsos. Oke. Kitabnya hari ini kita angkat Wedotomo. Ini istilahnya pakai Wedo, tapi tidak harus diasosiasikan dengan Hindu. Meskipun memang kitab sucinya Hindu itu Weda. Wedo itu nanti satu akar kata. Kalau di dalam bahasa Inggris ada wit, kecerdasan.
Atau dalam bahasa Latin mungkin berhubungan dengan istilah vision. Bahasa aslinya Sangsekerta artinya ajaran. Jadi Wedotomo itu ajaran-ajaran utama. Jadi ini ditulis oleh Mangkunegoro IV yang lahir 1811. Nanti beliau meninggalnya 1881. Mangkunegoro itu pecahannya Kasunanan. Setelah Mataram dipecah dua di perjanjian Giyanti, nanti Surakarta, Solo pecah lagi jadi Mangkunegoro, itu perjanjian Solo III. Nah ini yang keempat, berarti masih raja keturunan yang keempat. Sampai hari ini kan masih hidup Mangkunegoronya. Ya kalau mau main-main silahkan. Kalau di Jogja kan Pakualaman pecahannya. Jadi kerajaan Mataram itu pecah-pecah ya setelah Belanda masuk. Strateginya memang begitu. Oke, tapi lepas dari politik, Sri Mangkunegoro Kaping Sekawan ini labelnya Satrio Pinandito. Satrio Pinandito itu ya kesatria, wong dia raja, tapi sekaligus pendeta. Ini kayak kalau istilahnya Plato mungkin raja filosof. Kalau di wayang itu ada Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa itu raja, setelah jadi raja selesai terus dia jadi begawan. Begawan itu ya kayak filosof hari ini. Oke, itu Mangkunegoro. Bismillah, langsung saja biar pengantarnya nggak panjang-panjang. Kita langsung buka kitab Wedotomo. Itu artinya bentuknya serat, isinya ajaran, tapi tidak semua ajaran keutamaan. Pasti isinya etika atau moral. Modelnya tembang. Jadi harusnya hari ini isinya nembang. Cuma daripada ngantukmu hilang gara-gara saya nembang, mending saya tidak usah nembang. Kalau ada yang bisa mau copatan, guru lagunya sudah pas. Wedotomo biasa dilakukan orang. Nanti kalian ketemu banyak istilah-istilah Jawa yang sering dilakukan orang. Baitnya sekitar 100. Jadi 100 bait puisi. Dalam 5 lagu, Pangkur, Sinom, Pocung, Gambuh, Kinanti. Istimewanya Jawa, setiap istilah, setiap nama punya filosofi. Kapan-kapan kita belajar, atau kalau ada orang lain yang ahli, kita besok adakan ngaji filsafat kejawen khusus. Atau daerah lain juga butuh, ya mungkin ada filsafat apalagi. Filsafat itu kaya dan tidak harus saya. Syukur-syukur dalam waktu 7 malam itu di sini tiap hari ada ngaji filsafat, ngaji opo ngono. Ben tak mirip bangkrut go ngasih teh sama kopi. Oke. Ya karena memang kebangkitan kita itu kuncinya di sains, di ilmu, di luasnya wawasan. Jalur yang lain tidak terbukti dalam peradaban. Peradaban itu selalu yang menang yang menguasai sains. Apakah Barat, apakah Islam. Oke, bismillah. Itu kalimat pembuka. Saya bacakan beberapa, bacanya saya lurus, tidak pakai tembang. Apalagi TOEFL Jawa saya jelek, jadi mohon dimaklumi kalau ternyata tidak terap. Atau yang ahli-ahli kejawen, ya mbok saya diajari cara nembangnya atau cara bacanya yang pas. Saya baca terjemahannya. Oke. Jadi mingkar mingkuring angkoro.
Kitab Vedotomo ini disusun untuk mingkuri angkara, untuk menghindarkan diri dari angkara murka. Tidak ada orang yang suka angkara murka. Bahkan orang yang melakukan angkara murka itu kadang-kadang dia tidak sadar kalau dia melakukan angkara murka. Hitler itu waktu melakukan pembantaian habis-habisan, dia tidak merasa kalau dia angkara murka. Dia merasa sedang menegakkan kejayaan bangsanya. Maka di serat ini ditegaskan sejak awal bahwa kita butuh pedoman untuk menghindari angkara murka, menghindari kejelekan, menghindari kejahatan. Tidak menanggulangi. Kalau menanggulangi itu bahaya. Menanggulangi itu berarti kita harus ngalami dulu kejahatan itu dan efeknya besar. Maka ayo dipingkuri dulu. Kita cegah. Sebab ingin mendidik putra akarono karenan mardisiwi. Berarti ini mendidik putra-putra kita untuk menghindar dari kejahatan, kejelekan. Sinawung resmine kidung dalam bentuk keindahan syair. Sinubo sinukarto dihias agar tampak indah. Menasehati, ngasih tahu kebaikan itu indah, maka mengasih tahunya juga harus dengan jalan yang indah. Jangan sampai orang lari dari kebaikan hanya gara-gara kita salah caranya ngasih tahu. Orangnya mangkel duluan, marah duluan, karena kita menyampaikannya tidak indah. Kadang lihat wajahnya aja kita sudah males. Apalagi mendengarkan suaranya. Apalagi nyampe ke pesannya. Maka lakukan dengan indah. Kenapa? Karena yang disentuh adalah jiwa. Agar menumbuhkan jiwa dan ilmu yang luhur. Yang berlaku di tanah Jawa. Kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageming aji. Agama itu adalah pegangannya raja, atau agama itu adalah baju kemuliaan. Agama adalah patokannya, pegangannya seorang pemimpin. Agama adalah titian untuk menuju aji, kemuliaan. Jadi kalimat-kalimat pembuka itu menunjukkan yang pertama, kitab ini menghindari angkara murka untuk mendidik anak-anak dalam bentuk syair agar jiwanya tersentuh sehingga melahirkan ilmu yang luhur bermanfaat untuk tanah Jawa dan berpedoman pada agama. Jadi Vedotomo itu syarat dengan nilai-nilai religius. Meskipun tidak formal agama. Kalau kamu cari ayat sama hadisnya tidak ketemu. Bagi yang nyari, wah kita sudah punya Quran kok, kita sudah punya hadis, ngapain tak buka-buka. Itu kan selalu ada yang begitu. Iya, cuma tersentuhnya jiwa itu jalurnya banyak. Kadang-kadang kita itu yang tiap hari sudah baca Quran, tiap hari baca hadis, mungkin karena saking ngapale, tidak tersentuh. Justru tersentuh ketika kita jalan-jalan, menjelajahi khazanah yang lain. Kadang-kadang kita tersentuh, iya ya, berarti ini baik, sama kayak Al-Quran. Tapi membaca Quran sendiri tidak tergetar kita, karena mungkin ya itu tadi, kadang-kadang karena sudah terlalu akrab, terlalu biasa. Jadi kan kita sering, yo lihat Qurannya. Tapi yo iya sih, benar, tidak ada yang salah yang diomongkan. Cuma jiwa kita ini kadang butuh sentuhan yang berbeda untuk menggugah.
Kalau tiap hari digugah hal yang sama kan lama-lama tidak tergugah. Kalian nyalakan waker kalau pagi itu, pertama nyala kaget mesti. Terus cepat-cepat dimatikan, terus tidur lagi. Mungkin lama-lama waker ini berbunyi, kalian tidak bangun. Besok-besok sudah, ala wis ngerti. Melek-melek dikit, ala waker, tidak masalah. Masih jam 3, mesti gitu. Sentuhannya beda. Mungkin perlu strategi yang lain untuk bangun. Nah, ada itu kepandaiannya para ulama zaman dulu, termasuk para sastrawan, para penyair. Jadi mereka menggunakan multimedia, bukan multimedia kayak hari ini. Kalau hari ini kan medsos multimedianya. Kalau dulu ya syair, tembang, serat itu. Nilai-nilainya sangat religius, tanpa harus menyebut ada Qur'annya apa ada hadisnya. Tapi sudah sangat Qur'ani dan sudah sangat hadis, sangat cocok dengan sunnah. Oke, pembukanya itu. Targetnya kemana? Olah rasa, olah rasa, olah rohani. Jadi nanti di bait-bait selanjutnya disebutkan apa sih tujuan kita dengan nulis kitab ini untuk angulah lantiping kolbu. Itu tugas nomor 1. Mempertajam rasa. Terus kalau sudah rasanya tajam, dipraktekkan. Prakteknya apa? Bengkas kahardaning driya supaya dadya utami. Menyingkirkan hawa nafsu terus jadi manusia yang utama, yang berbudi luhur. Tan mikani rasa, bukan orang yang lemah budinya dan tumpul perasaannya. Jadi perasaan harus dipertajam. Olah rasa. Banyak orang pinter tapi tumpul di rasa, lemah budinya. Kemudian karena itu, jadi kalau orang sudah perasaannya tajam, bisa menyingkirkan hawa nafsu, kemudian rasanya tidak tumpul lagi, maka hidupnya jadi indah. Cirinya apa? Wus sengsem reh ngasamun. Terpesona kehidupan rohani. Nah, ini coba dicek kita sendiri ya. Mana yang lebih menarik bagimu? Kejayaan lahiriah atau ketentraman rohani, kebahagiaan rohani. Itu tinggal milih. Kalau kamu kesengsem kehidupan rohani, berarti kamu on the right track. Kesengsem kehidupan rohani itu bukan berarti kehidupan jasmaninya mbok cuekin, enggak. Tapi apapun yang kamu miliki diarahkan untuk ketentraman batin, kehidupan rohania. Kalau kamu sudah masuk ke batin, masuk ke dalam, di sana kamu akan ketemu hakikatnya hidup. Tapi kalau kamu tidak kesengsem dengan yang rohani, gerakanmu mesti keluar. Dan kalau kamu bergerak keluar, kamu mesti yang kamu kejar materi. Dan materi itu tidak akan memuaskan dahagamu, tidak akan ada batasnya. Seneng hari ini, sebentar lagi bisa tidak seneng lagi. Seenak-enaknya kopimu itu, gelas pertama enak, gelas kedua agak biasa sudah. Gelas ketiga sudah tidak enak. Gelas keempat kamu muntah. Materi. Tapi kalau yang kamu kejar nyamannya rohani, mungkin setengah gelas cukup. Sudah tidak usah lagi, selesai. Nah, itu ketentraman rohaninya. Tapi kalau kamu kuantitas keluar, harus ngambil lagi nih, ambil 2. Kalau enggak 2, yang lain ngambil, rugi aku. Terus itu kan, dan tidak ada batasnya. Ketika kamu ngambil 2, temanmu yang sebelah juga 2. Loh, dia juga 2. Nanti dia, terus aku harus lebih dari yang lain. Perlombaan dunia itu begitu. Maka cirinya
gerakanmu sudah on the right track, kamu kesengsem kehidupan rohani, kamu jatuh cinta dengan dunia rohani. Itu pentingnya olah rasa. Dan nanti di bait selanjutnya ada istilah orang yang kesengsem dengan dunia rohani itu apa? Dia tidak akan marah, dia akan dengan senang hati meskipun dianggap bodoh. Bungah ingaran cubluk, sugeng tias yang den ino, tetap gembira meskipun dihina. Ini berat. Orang yang mengalami kebahagiaan rohani itu dianggap bodoh juga senang-senang aja. Dihina juga gembira-gembira saja. Oh, itu susah. Jangankan dihina, kamu dikomentari agak nyinyir dikit aja kan marahmu luar biasa. Padahal orang maunya tidak ke sana, kamu tafsirkan ke sana. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak kesengsem dengan kebahagiaan rohani. Golek gegeran terus. Nyari masalah terus. Nyari problem. Maka ayo latihan, kalau orang Jawa, olah rasa. Tidak cuma olah pikir ya. Olah pikir itu nanti jadi jembatan untuk menuju olah rasa. Oke. Nah, kenapa olah pikir itu jembatan olah rasa? Karena jalurnya olah rasa itu tetap ilmu. Tidak ada yang tidak ilmu. Segala kebaikan, kebahagiaan, jalurnya cuma ilmu. Maka kalian tidak boleh bosen-bosen, tidak boleh pelah-peleh di jalur ilmu. Pokoknya tempuh saja semua, ambil semua. Kayak kado-kado tadi, beli saja semua satu bungkus. Bahwa nanti lontongnya kamu tidak suka, bahwa nanti tahunya kamu nggak suka, gampang. Daripada pas kamu butuh tahu sudah tidak ada, pas kamu butuh lontongnya tidak ada. Jadi tempuhlah jalan ilmu. Kenapa? Kalau kamu tidak menempuh jalan ilmu, hidupmu akan kacau. Jangan sampai hidup yang hanya sekali ini berantakan. Uripe sepisan rusak. Kenapa kok hidup kita rusak? Nora mulur nalare, pating seluwir. Pikirannya tidak berkembang dan kacau. Kalau orang pikirannya tidak berkembang dan kacau, kadito gua kang sirung. Seperti gua yang gelap. Jadi hidup kita jangan rusak. Karena kalau hidup kita rusak, itu ibarat gua yang gelap. Cirinya hidup rusak apa? Nalarnya tidak berkembang, pikirannya kacau, pating seluwir. Jalan ilmu itu menuntut kita untuk pikirannya tidak pating seluwir. Pikirannya pating seluwir itu isinya banyak tapi tidak jelas. Saya sering ditanya teman, Pak, gimana ya Pak, saya itu baca buku, pas baca paham, setelah baca hilang. Ya kan? Di kepalamu itu pengetahuan banyak tapi pating seluwir. Nalarmu nggak berkembang. Ilmunya tidak nyambung sama kehidupanmu nyata. Ilmunya tidak bisa jadi penerang. Mungkin terlalu jauh. Kayak istilahnya Ghazali ya, ada ilmu yang mubadir. Ilmu yang mubadir itu kamu capek-capek belajar tapi tidak berbuah ilmu itu, tidak berjalan dalam hidupmu. Kamu sejak SD sampai kuliah hari ini kan wis oke ya, mata pelajaran, mata kuliah itu sudah karu-karuan lah. Kadang ya dibolan-baleni. Tapi tidak ngefek dalam hidupmu, tidak meningkatkan kualitas hidupmu. Pikirannya pating seluwir, nalare ora mulur. Pikirannya tidak berkembang, ilmunya hanya dihafalkan dan tidak jalan dalam praksis hidupmu. Ketika ilmu tidak bisa mencahayai hidupmu, maka hidup kita seperti goa yang gelap. Goa yang gelap itu
Mungkin ono isinya emas, mungkin ada isinya sungai yang indah yang kamu bisa mandi di situ, tapi kamu tidak tahu. Padahal kamu luar biasa loh. Itu kenapa pikiranmu tidak berkembang. Itu ada kalimat yang terkenal, yang sering dikutip orang, termasuk beberapa kali saya kutip. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budya pangekese dur angkara. Ilmu itu dapat dicapai dengan laku. Jadi laku di sini tidak selalu diartikan setelah dapat ilmu terus dijalankan. Tapi ketika menempuh ilmu, kamu sudah melakukan laku. Itu di Jawa. Maka penempuh ilmu juga harus ngerti cara suluknya seorang menempuh ilmu. Kalian menempuh ilmu sambil foya-foya, menempuh ilmu sambil seneng-seneng, menempuh ilmu sambil tidak tirakat sama sekali, tidak ada gunanya. Kenapa tadi ilmumu banyak hilang kayak versi Jawa ini? Karena kamu tidak melakukan laku, tidak ada tirakatnya. Jangankan puasa, disuruh sederhana apa adanya, susahnya luar biasa. Pinginnya kamu selalu wow, selalu mewah, selalu lebih. Tidak jadi ilmu. Jadi ketika kamu berjalan menuntut ilmu itu sudah harus ada lakunya. Jadi ada rumus tirakatnya. Itu di Jawa. Makanya para sufi itu ada uzlahnya, ada riadohnya. Kalau tidak ada ininya, kalau tidak mau berkorban, tidak mau sengsara, ya susah. Itu tadi ilmunya hilang. Kamu ingin nyari ilmu sambil tetap seneng-seneng, sambil tetap maksiat sidik-sidik, kalau diingatkan, alah Pak, dosa kecil aja. Wudu aja sudah rontok itu Pak. Ya kan? Jadi, ya enggak. Kalau enggak laku, ya ilmunya enggak kelakon. Ilmu itu kalau enggak kelakon, ya ilmunya enggak manfaat untuk hidupmu. Kalau enggak manfaat, dia enggak bisa mencahayaimu. Mungkin ada dalam dirimu, tapi dirimu seperti gua yang gelap. Itu filosofinya orang Jawa. Dan lekase lawan kas. Kas itu kemauan, keinginan. Bahasa Arabnya niat. Diawali dari niat. Maksudnya kas apa? Niat untuk menguatkan, niat untuk olah rasa tadi, niat untuk jadi manusia utama. Berniatlah, lakukan laku. Niatlah untuk melakukan keutamaan dan ketulusan budi untuk menaklukkan kejahatan. Jadi hidup kita itu bekalnya ilmu. Cuma ilmu ini tidak ada gunanya kalau tidak diiringi laku. Ilmu yang tidak diiringi laku itu membuat hidup kita berantakan. Karena akal kita tidak berkembang, pikiran kita fragmentaris, pating seluwir, dan hidup kita seperti dalam gua. Mungkin kita pinter, mungkin kita punya banyak bekal, tapi tidak mencahayai hidup kita. Hidup kita orang kaya wong pinter. Banyak kan orang yang sarjana, mungkin dokter, mungkin profesor, akhirnya dipanggil KPK. Kenapa bisa begitu? Ilmunya tidak mencahayai hidupnya. Mungkin dia ngerti, mungkin bahkan hafal ayat, mungkin juga bisa ceramah. Buktinya kalau ke pesantren ya para santri cium tangan. Tapi ilmunya sendiri tidak mencahayai hidupnya. Jadi tempuhlah jalan ilmu, nasihatnya Mangkunegoro 4 dengan laku. Yo gelemlah tirakat. Tirakat itu bukan berarti hidup tidak punya. Tapi kamu ambil secukupnya, kadang-kadang kamu cegah dirimu
untuk tidak menikmati yang bisa kamu nikmati. Itu puasa. Makanya saya sering dulu waktu filsafat puasa, hanya orang puasa yang menikmati, ngerti enaknya buka puasa. Kalau kamu tidak puasa, tidak ketemu buka puasa. Maka jalani laku. Yang ingin masa depanmu cerah, mungkin sekarang kamu ragu-ragu, bimbang, tirakatlah. Cari jalur tirakat sesuai yang kamu cocok. Puasalah. Puasa tidak harus dalam arti harafiah kamu tidak makan, tidak minum, Senin, Kemis, Daud, dan kawan-kawan. Itu boleh. Tapi yang jelas, kekang dirimu. Jangan dilampiaskan sekarang. Nah, itu jalannya penempuh ilmu. Terus selanjutnya, nah ini antara lain dietnya para pencari ilmu versi Wedotomo. Yang pertama apa? Tan dahwen pati openan. Jangan iri, jangan dengki. Penyakitnya manusia hari ini gara-gara medsos. Iri, dengki. Dengki itu tidak suka kalau orang lain senang. Senang kalau orang lain susah. Biasanya kelompok sana. Kalau kelompok sana dapat masalah, kamu senang. Nah, siapa suruh milih gubernur itu? Sudah tak bilang. Kalimat itu menunjukkan kamu dengki sebenarnya. Atau kalau sana sukses, kamu iri. Alah, kayak gitu aja. Jagoku bisa lebih baik. Itu iri. Jadi bersihkan dirimu dari hal-hal itu. Tentang apapun pada siapapun. Kalau dua ini masih ada, ya ilmumu tidak akan jadi cahaya. Iri, dengki. Terus tanpa nasten. Tidak gampang ngamukan. Kalau dikritik orang, diingatkan orang, atau ada yang tidak cocok sama kebenaran yang kamu yakini, jangan cepat-cepat ngamuk toh. Jangan panasan. Hari ini kan kita gampang panas. Biasanya kalau kita meyakini sesuatu benar, terus orang lain tidak cocok sama kita, itu biasanya kita panas. Ya meskipun ekspresi panasnya macam-macam. Jadi tan panas ten. Terus jangan ganggu orang lain. Nora jahil. Oke. Mungkin jahilnya beda ya hari ini. Jahilnya itu kadang bikin foto-foto di Photoshop, terus bikin, nah itu jahil. Atau mungkin kamu punya teman kuliah, ala pak iseng-iseng daripada sepi ganggu temenmu. Itu jahil namanya. Sandalnya disembunyikan. Lagi enak-enak di kamar mandi, bajunya dibawa lari, itu jahil. Contoh paling gampang. Ngerti temennya di kamar mandi, pintunya rusak, terus kamu buka. Wah, pura-pura padahal ada orangnya, padahal sudah tahu kalau ada orangnya. Sering ya kadang-kadang gitu, zaman di pondok itu ngerjain temennya. Saya dulu ada teman yang penakut luar biasa. Kalau ke kamar mandi malam-malam dikerjain teman-temannya. Dari jauh dilempari batu, dueng gitu. Dia kaget luar biasa. Kaget langsung lari keluar. Aku ora wedi. Terus balik lagi. Aku ora wedi kok, balik lagi. Itu jahil. Biasanya kalau yang seusia kita kan suka jahil. Sama tetangga suka jahil. Ndaklah, iseng-iseng yang ndak penting. Ya seusia kita sekali-sekali jahil asal ndak bahaya ya. Untuk menyegarkan suasana. Misalnya kopinya dari dia ngantuk, kopinya mbok entekke ngono, ndak masalah lah, konco dhewe. Tapi jahil yang merugikan. Oke. Misalnya tiba-tiba temenmu fotonya kamu pasangkan sama cewek cakep misalnya. Itu kan kasihan cewek cakepnya. Oke. Jadi ya kalau temenmu seneng. Oke ya. Terus jangan melampiaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kamu penuhi sekadarnya saja. Tidak usah angkara murka dihabis-habiskan. Kita dunia itu butuhnya tidak banyak. Dan amung eneng amreh ening. Jadi lebih suka diam, mencari ketenangan, menjernihkan pikiran.
Kalau menurutmu WhatsApp, Facebook itu mengeruhkan caramu berpikir, jangan sering-sering dibuka. Itu namanya amung eneng amrih hening. Nyari keheningan. Kalau menurutmu temanmu yang itu ngomongnya banyak, menjauhkan kamu dari ketenangan, ya dijauhi sementara. Jangan sering-sering sama dia dan seterusnya. Itu suka pada yang keheningan, ketenangan. Selama kita menempuh jalan ilmu, itu jalan tirakatnya. Syukur-syukur kita ada guru yang bijak. Sarjono kang martapi. Sarjono itu guru. Kang martapi itu kalau disingkat SKM. Beda sama SAG, beda sama ya. Sarjana kang martapi itu orang bijaksana yang berjiwa pertapa. Berjiwa pertapa, topo itu bahasa sufinya mungkin uzlah. Orang yang sudah menang melawan dunia. Bukan guru yang masih dimabuk oleh dunia. Politiknya, materinya, ekonominya, dan seterusnya. Tapi guru yang sudah menang melawan dunia, sarjono kang martapi. Ikuti, cari kalau ada itu, ikuti. Yang jelas bukan saya. Ini juga usikum wa nafsi. Ya, karena gelarku bukan SKM tapi SAG. Ya, jadi sarjono kang martapi. Jadi kalau kamu lihat ada guru yang tidak terpesona lagi oleh dunia, yang dunia bagi dia sudah tidak penting, ikuti. Nanti di Jawa ada konsep guru sejati. Kapan-kapan kita bahas itu. Dalam tasawuf ada konsep mursyid. Oke, terus ini yang hati-hati kita sering ada di sini. Yang terakhir, tidak menggunakan pengetahuan semata-mata hanya untuk nyari nafkah atau pamrih. Jadikan semua yang duniawi dalam cari ilmu itu efeknya saja. Kawruhe kinaryo ngupoyo kasil nal menlek. Ndak, jangan fokus ke situ. Bahwa nanti setelah cari ilmu kamu dapat ijazah, yang ijazah itu dapat dipakai untuk ngelamar pekerjaan, yaitu efeknya. Tidak utama. Sama kayak kamu menempuh jalan sufi ada karomahnya. Tapi karomah bukan tujuan. Tidak usah takut rezeki. Kalau kamu takut sama rezeki besok jadi apa? Kamu sedang melecehkan Gusti Allah. Lah yang ngatur rezeki itu Gusti Allah. Kok kamu takut? Kamu tidak percaya po? Kan gitu. Wong ya banyak yang tidak kuliah lebih sukses daripada yang kuliah. Tidak. Hari ini susah nyari orang kuliah itu, cari ilmu itu berat sekali. Selalu isinya nyari ijazah, nyari kerjaan. Atau paling tidak nyari beasiswa. Loh, kalau kamu pinter berkualitas di dunia ilmu, nanti dapat karomah namanya beasiswa. Ya kan? Tapi beasiswa jangan jadi tujuan. Nanti dapat karomah tambahan, mungkin dapat kerja. Dapat ijazah, itu karomahnya. Tapi bukan tujuannya. Jadi itu dietnya pencari ilmu yang sejati. Cuma sekarang kalau kampus-kampus itu promosi, kuliahlah di sini. Di sini murni cari ilmu, tidak mikir masa depan, tidak laku kampusnya. Kampus itu mesti yang dipameri lulus jadi apa sekarang. Oleh pemerintah juga disuruh merumuskan tegas. Kuliah di sini, besok lulusannya jadi apa, itu disuruh merumuskan tegas. Jadi bobot paling beratnya tidak pada keilmuannya. Mungkin ada yang salah. Harus didiskusikan lagi. Kita tidak percaya sama diri kita sendiri, sama Tuhan kalau fokusnya hanya pada kerja sama uang sama materi. Oke. Nah, ada istilah triprakara, 3 perkara. Pencari ilmu harus punya karakter lilo, trimo, legowo.
Lilo itu lilo lamun kelangan, nora gegetun. Pencari ilmu ndak akan kecewa kalau kehilangan sesuatu. Jadi kayak kalian dibelani ngaji ke sini, itu kan kehilangan sesuatu. Kehilangan waktu. Harusnya kamu nonton TV jam segini, sinetron-sinetron banyak. Saya tidak tahu sinetron sekarang apa ya. Kalau zaman saya dulu ada yang legend, sekarang mungkin tidak ada. Anak ABG. Waktu hilang, mungkin capek, harusnya tidur. Saya kalau di rumah enak jam-jam segini tidur. Tapi kan kehilangan waktu istirahat. Tidak apa-apa lilo, demi apa? Demi ilmu. Harus punya watak lilo. Beli buku, tidak masalah. Kehilangan sesuatu, kehilangan duit untuk beli buku. Saya dulu zaman di pondok, kirimannya sedikit. Cuma begitu lihat buku, mesti ngiler. Mau tidak mau harus dibeli. Bahwa nanti setengah bulan uangnya sudah habis, gampang. Mendekati teman yang masak sendiri. Teman yang masak sendiri kan dibantu-bantu apa nanti dapat. Karena duitnya sudah terlanjur buat beli buku. Tidak masalah. Tapi kan kepuasan rohaninya beda kalau sudah baca buku. Dulu tapi. Jadi lilo. Lilo lamun kelangan. Sekarang kan tidak mikir itu. Sekarang duitnya banyak bisa beli. Sudah ada untuk beli. Biasanya yang dikorbankan waktu sama tenaga. Capeknya. Nyari belinya bisa, nyari waktu bacanya yang susah sekarang. Kalau dulu waktu bacanya banyak, belinya tidak kuat. Zaman dulu di seberangnya UIN itu ada toko buku Gunung Agung. Itu saya termasuk mahasiswa tidak gaul. Karena kalau ada waktu kosong, mesti nongkrong di buku itu. Dan zaman dulu toko buku tidak kayak sekarang. Sekarang semua buku kan diplastiki. Jadi kamu tidak bisa baca. Meskipun diam-diam kadang mbok suwek dewe terus mbok waca. Ya, untuk lihat ini. Kalau dulu bisa berjam-jam di toko buku. Kadang mulai jam 8 kuliah jam pertama, jam setengah 9 sampai jam setengah 1 di situ. Lumayan. Surganya pencari ilmu itu toko buku yang bisa dibaca di tempat. Ya. Jadi rela. Tetap ada yang harus dikorbankan. Nggak boleh cari enaknya saja. Pasti ada yang harus dikorbankan. Kalau nggak lilo, ya nggak jadi mencari ilmu. Terus trimo lamun ketaman seserik sameng dumadi. Jadi sabar, trimo. Kalau dapat perlakuan yang menyakitkan hati, pasti. Ketika kita menempuh jalur khusus yang berbeda dengan orang lain, pasti nanti ada perlakuan-perlakuan yang menyakitkan hati kita atau tidak cocok sama kita. Harus trimo. Bahasa Arabnya ridho. Terimalah kalau ada orang tidak cocok sama kalian. Dan yang terakhir legowo. Ikhlas. Menyerahkan diri pada Tuhan. Karakter utama seorang pencari ilmu itu 3. Lilo, trimo, legowo. Kalau kalian punya 3 karakter ini, hidupmu akan tentram. Yang membuat hidup kita sumpek adalah kita suka tidak rela kalau kehilangan sesuatu. Kita tidak terima kalau ditimpa hal-hal yang kita tidak suka. Dan kita tidak legowo, tidak rela atas kisah hidup kita, jalan hidup kita. Kita komplain dan mengeluh terus pada Tuhan. Jadi Mangkunegoro kaping sekawan mengingatkan kita, laku utama kita harus punya 3 nilai ini. Lilo, trimo, dan legowo. Jangan sampai kita jadi orang yang karakternya tak berilmu, orang bodoh. Orang bodoh itu karakternya seperti apa? Guguk karsaning priyangga. Menuruti kemauan sendiri. Nora nganggo peparah lamun angling. Bila berbicara tanpa dipertimbangkan.
lumuh ing ngaran balilu, tidak mau dianggap bodoh. Uger guru aleman, maunya dipuji-puji. Sakarepe dhewe ingin menang terus, kalau ngomong ndak dipikir dulu, dianggap bodoh ndak mau, pinginnya dipuji terus. Itu ciri valid pas untuk orang yang tak berilmu. Dimanapun kalian ketemu orang ini, sendaki itu, setinggi apapun omongannya, dia sebenarnya tidak berilmu. Orangnya los itu tidak ada remnya. Nggak ngerti apa yang harus diomongkan dan apa yang jangan diomongkan dan bagaimana cara ngomongnya. Kebalikannya ini, menuruti kemauan sendiri, ngomongnya tanpa pertimbangan, dianggap bodoh, nggak mau, minta dipuji terus. Menganggap dirinya itu baik terus. Alamat orang bodoh. Siapapun yang menganggap dirinya selalu baik, itu alamat dia tidak pintar. Bodoh. Kebalikannya, manusia yang sudah waspada terhadap situasi, nanging janmo ingkang wus waspadeng semu, sinamun ing samudono. Kalau ngomong, kalau mengungkapkan sesuatu, itu disamarkan dengan samudono, dengan wajah yang manis, ngomongnya baik, sesadun ingatu manis, prasangkanya selalu baik. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya, kalau tidak suka, tidak tiba-tiba ngomong jelek, atau seandainya harus mengingatkan ngomong, dikemas dengan cara yang baik, samudono. Samudono itu nyamar, tidak kelihatan. Kadang-kadang yang diingatkan sana, ngomongnya ke sana, biar sini terasa. Nah, itu orang pinter. Jadi bedanya orang pinter dan orang tidak pinter itu, kalau di sini yang pertama-tama cara ngomongnya. Kalau ada orang los ngomong, tidak dipikir dulu. Kalau Mas mau ngomongnya dipikir, loh memang gini saya ini, belak-belakan, terang-terangan, apa adanya, kan ada yang begitu. Loh kalau semua orang belak-belakan, terang-terangan, bisa buyar dunia ini. Setiap kali tidak suka ngomong, setiap kali tidak cocok ngomong, tawuran mesti. Kenapa? Ya setiap orang isi kepalanya beda-beda. Tidak cocok atau kamu pakai baju batik itu kok nuani koyo. Padahal kan cukup diatur gimana caranya ngomongnya. Seandainya harus diomongkan, atau kalau tidak perlu diomongkan ya tidak usah diomongkan. Milih warna kok hitam, warna itu yang cerah, yang itu kan tidak cocok juga. Kalau ini tak omongkan juga kan tawuran. Aku bisa tawuran sama kamu. Banyak yang tidak cocok, model rambut kok kayak gitu. Misalnya, ya kan tidak cocok aku. Apa ya terus tak omong, ya kan tidak. Oke, ya sekarang tidak ada. Sini model rambutnya bagus-bagus. Ya, akan ada yang di pihak tengah full itu. Zaman dulu ngarani model bokong. Jadi dulu Rano Karno zaman dulu. Oke, enggak. Jadi jangan dikira orang yang belak-belakan terang-terangan itu baik, katanya. Enggak, itu menunjukkan orang enggak bisa mengekang dirinya. Menunjukkan dia enggak pinter. Dianggap bodoh enggak mau. Pengen dipuji. Kalau ada orang ngomong, saya itu ya sukanya belak-belakan gini, itu berarti dia sebenarnya pengen dipuji. Wah, bagus sampean jujur, kan pengen gitu. Setiap orang ngomong ada sayanya, itu biasanya pengen dipuji. Kesayaannya itu, keakuannya itu. Aku ini ya gini, terserah kamu suka apa enggak. Itu sebenarnya dia pengen dipuji, akunya itu. Nah, itu diingatkan oleh Mangkunegara lewat Wedotomo. Ada lagi lanjutannya, ciri selanjutnya orang tidak berilmu. Si Pengung Nora Nelegowo, Sang Soyordo Deniro Cacariwis. Orang dungu tidak menyadari
bahwa bualannya semakin menjadi-jadi. Ngandar-andar angen dukur, bicara makin ngelantur, kandhane nora kaprah, bicaranya tidak masuk akal, tidak jelas. Saya elok aleng kolong kanganipun, makin aneh dan tidak ada putusnya. Si Wasis Waskita ngalah, ngalingi marang si Pingging, yang pandai waspada mengalah, menutupi aibnya si tolol. Jadi ini lanjutannya, ngomongnya ndak jelas, ngomongnya ngelantur, ndak masuk akal, ngeyele pol. Nah, kalau gini rumusnya apa? Si Wasis Waskita ngalah. Kita sering pakai kalimat sing waras ngalah. Ada yang ndak setuju. Hari ini ada yang bilang yang waras jangan ngalah, yang orang ndak bisa. Kalau kamu ndak ngalah, kamu gegeran sama orang yang modelnya kayak gini. Hasilnya apa? Debat ndak jelas. Hasilnya kamu masalahnya ndak selesai, musuhmu tambah banyak. Jadi kalau memang ingin meluruskan, ndak usah dilawan dia. Kasih tahu saja mau idzoh, hikmah atau jadal. Cuma jadal itu ngelawan. Jangan dilawan. Jadi ngalahlah. Ngalah dalam arti kalau ada orang ngelantur kayak gini, ngeyel ora gelem kalah. Bahasamu hari ini apa? Dogmatis, mesti benar, mesti apik. Jangan dilawan. Kamu ngalah. Ngalah dalam arti jangan ditabrak langsung. Kalau kamu tabrak langsung tidak menyelesaikan masalah, cuma nambah masalah. Jadi benar sing waras ngalah. Dakwalah dengan hikmah. Jangan diajak tawuran. Mesti ngeyel. Tidak akan selesai. Ya sudah. Tunggu dia sampai lerem, nek basa Jawane, sampai situasinya memungkinkan. Masuklah dengan omongan. Masuklah dengan contoh perbuatan. Jangan dilawan saat itu. Kalau dilawan tidak ada habisnya. Kayak kamu diskusi selamat hari Natal kemarin. Siapa melawan siapa tidak jelas. Hasilnya kan tawuran. Itu kan musiman, tahunan. Iya, tiap Natal gegeran, nanti tahun baru ya gegeran. Sekarang sudah mulai. Jangan rame-rame di tahun baru. Padahal yang larang rame-rame yang paling rame. Ya kan, tawuran. Itu Januari tahun baru. Nanti bulan Februari rame lagi. Valentine Day. Haram apa halal? Ya kan? Mesti tawuran terus, tidak ada akhirnya. Mbok kamu ngasih dalil apa aja, yang ada di kubu kanan ya di kanan, yang ada di kiri ya di kiri. Dengan dalilnya masing-masing. Maka sing waras ngalah. Jangan nambah situasi. Kalau kita sudah Wasis Waskita waras, ya jangan ikut-ikutan gegeran kayak anak kecil. Menunjukkan kita belum matang kalau ikut di sana. Jadi ya ben lah. Ditunggu dulu sampai situasi jernih, sampai orang saling terbuka, saling mau menerima manfaat dari sesamanya baru jalan. Tapi kalau lagi panas-panasnya itu, kamu masuk lewat jalur manapun, ditabrak dari arah berlawanan mesti. Oleh yang berbeda pandangan. Jadi itu karakternya. Jadi kemarin kalau ada yang tanya dari mana kalimat sing waras ngalah, kita sekarang punya referensi. Ya. Oke. Nah, laku suluk kita tadi ke arah mana yang dituju adalah wirya, harta, dan yang ketiga yang triwinasis. Kalau kita sudah lurus, ilmu mencahayai hidup kita, kita akan dapat wirya. Kehormatan, keluhuran, bahkan mungkin kekuasaan. Kenapa dapat kekuasaan? Karena orang akan percaya pada kita. Orang akan, kekuasaan itu mungkin status. Orang akan melihat ketinggian kita tanpa harus kita pamer ketinggian. Oh, kita jadi orang luhur, kita jadi orang mulia.
Dan kita juga punya arto. Arto itu kita akan dapat alat, dapat sarana, tidak harus uang. Meskipun letterlocknya uang, ini maksudnya sarana. Media untuk mewujudkan keinginan kita. Ada yang salah di antara kita mengartikan arto hari ini. Dianggapnya uang itu tujuan. Tidak, uang itu alat, sarana. Kalau ada orang tujuan hidupnya mengumpulkan uang yang banyak, itu orang yang sangat tidak pinter. Karena uang itu hanya sarana untuk mewujudkan yang kamu inginkan. Jangan berhenti di uang, rugi. Kalau tiap hari kan banyak sekarang orang ribut gaji naik, ribut menuntut tingkat kesejahteraan, maksudnya bayarannya naik. Rugi kalau berhenti di situ. Karena uangnya itu, gaji naik itu kan cuma alat. Alat untuk kesejahteraanmu. Jangan berhenti di sana. Tidak serta-merta ketika gajimu naik, hidupmu terus tentrem. Kemarin ada penelitian itu, guru-guru di kabupaten tertentu itu sekarang tingkat perceraiannya tinggi. Gara-gara dapat sertifikasi guru. Duitnya oke. Karena duitnya banyak, mulai mikir macem-macem. Termasuk selingkuh. Terus tingkat perceraian jadi naik. Lah itu kan jadi bencana. Karena yang kamu pikir sejak awal dapat duitnya. Tidak pernah mikir kalau sudah dapat alat yang namanya duit, kamu mau apa? Itu penting. Jadi keliru kalau kamu mikirnya cari duit saja yang banyak. Harus kamu rumuskan juga. Besok kalau saya dapat uang banyak mau tak pakai apa? Kalau enggak, mesti aneh-aneh. Ono duit, jalan-jalan yo. Ono duit, makan-makan, yo mesti ono. Nanti dulu, dirancang yang bagus, wong itu arto, itu alat. Untuk apa? Ada orang yang uangnya tidak terlalu banyak, tapi manfaat, barokah. Karena dia pintar merancang, menggunakan, wong dia alat. Ada orang yang duitnya banyak, ditumpuk terus tabungannya, tapi uripnya sumpek, akhirnya masuk penjara. Karena semangatnya hanya mengumpulkan uang. Dibayangkan kalau uangnya sudah ngumpul, hidupnya tentram. Keliru, uang itu cuma alat. Alat yang sama kayak cangkul. Kalau cangkulnya tidak kamu gerakkan, tidak kamu pakai buat macul, ya kamu tidak panen. Kayak uang yang ditumpuk terus sampai banyak. Tapi tidak dipikir besok buat apa. Itu yang bikin kadang-kadang orang tuanya meninggal, gegeran rebutan warisan. Karena tidak dirancang dengan baik sejak awal. Dan yang ketiga pasti winasis, kepandaian, kewaskitaan. Hidup ini kalau kita tidak punya tiga hal itu, tidak punya wirjo, tidak punya arto, tidak winasis, kalamun kongsi, sepi saka wilangan tetelu, telas tilasing janmo, aji godhong jati aking, temah popo papariman, ngulandoro. Jadi kalau ketiganya kita tidak punya, tidak ada artinya kita jadi manusia. Derajat kita rendah. Bahkan lebih berharga daun jati yang kering. Karena kalau tiga itu tidak punya, kita akan jadi gelandangan, peminta-minta. Hidup kita bergantung pada orang lain. Hidup kita bergantung pada yang lain. Tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri tidak punya harga. Maka wiryo, arto, dan winasis akan kita temui kalau kita menjalani laku ilmu. Kalau tidak kita tempuh, tidak sukses, dan kita tidak punya tiga hal itu, kita tidak lebih mulia dari daun jati yang kering. Itu kalau dilakukan enak, cuma sayangnya itu tadi aku raiso nyanyi. Oke, terus ada nanti dalam Wedotomo, ini klaster-klasternya saya bikin sendiri ya. Slide-slide-nya saya bikin sendiri, urutannya tak kacau sendiri, tak pilih yang saya cocok. Kalau kamu yang tertarik dengan Wedotomo, baca sendiri 100 bait itu, urutannya tidak kayak gini.
pasti. Saya comot yang tengah tak taruh di depan, yang belakang tak taruh tengah, semacam itu. Dengan standar ngukur kemampuanmu cara menangkap. Karena kalau tak urut kayak ngaji kitab kuning itu, mungkin kamu agak pusing. Oke, yang pertama, di sana ada etika individual, etika sosial, dan etika ketuhanan. Temanya karena memang filsafat moral. Etika individual yang pertama, nyawanya ada di eling lan waspada. Itu pasti. Jadi eling itu bukan rindu ya, eling itu bukan ingat. Tidak semata-mata ingat, tapi bisa sadar dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Eling lukitaning alam. Bisa mengambil petunjuk dan pelajaran dari sekelilingmu. Semua peristiwa. Peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa politik, semuanya pelajaran. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya, inilah orang yang eling. Kalau sudah eling, terus waspada. Hati-hati. Jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama dan aku harus ikut yang baik sehingga mendapatkan buah kenikmatan kebahagiaan yang sama. Itu waspada. Jadi ambil pelajaran dari sekelilingmu, itu eling. Dan kemudian sadari, itu waspada. Jangan lengah, ya kan? Dan ambil pelajaran dari semuanya untuk hidupmu. Hari ini kita, kayak kemarin waktu belajar filsafat sejarah, banyak orang yang tidak bisa belajar dari sejarah sehingga jatuh ke lubang yang sama. Itu berarti tidak eling dan tidak waspada. Eling itu iling-ilingan. Ingat-ingatlah, di sekelilingmu banyak sekali pelajaran. Kalau sudah kamu ambil pelajaran, jadikan itu senjata untuk waspada. Biar kamu mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari kejelekannya. Jangan sampai kamu susah karena tidak mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Kamu berobat sesudah terluka. Atet tombo yang wis bucik. Sudah ngerti temennya masuk penjara gara-gara korupsi, ya ojo korupsi. Kalau masih korupsi itu berarti apa? Atet tombo yang wis bucik. Wong yang lain sudah ngasih contoh begitu. Kalau kamu melakukan hal itu, sepinter apapun kamu, tidak ada gunanya. Ilmumu tidak jadi cahaya. Jadi kuncinya seorang bermoral di Jawa yang pertama adalah eling lan waspada. Tidak boleh orang jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya lubang yang pernah dia jatuh, tapi lubang yang orang lain pernah jatuh juga kita jangan sampai jatuh di situ. Itu berarti kita eling lan waspada. Jadi rumus pertama, etika individual. Rumus kedua, harus bisa membedakan baik dan buruk. Ini buahnya ilmu. Mencahayai kita, pandeming kalbu. Jadi orang bermoral itu eling, waspada, ngerti apik, ngerti elek. Harus bisa membedakan. Kalau belum bisa, tidak ada gunanya ilmu. Ilmu itu untuk menerangi, membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Berarti cirinya orang berilmu bisa membedakan dua hal ini. Selain eling, waspada, dia juga tahu baik dan buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagaimana di banyak teori yang lain, bahwa yang namanya pengetahuan itu sangat erat berhubungan dengan perilaku, dengan kebaikan, dengan moralitas. Dan moralitas sangat erat berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi yang pertama,
Orang berilmu itu secara moral eling dan waspodo, dan secara moral bisa membedakan baik dan buruk. Secara moral juga orang yang berilmu mudah memberi maaf. Jadi den ngaksamo kasisipaning sesami. Ya nanti bisa dicek lagi waktu kita ngaji tentang memberi maaf. Orang yang tidak mau memberi maaf menunjukkan dia merasa penting, merasa besar. Ada nilai sombongnya dalam dirinya. Dan orang berilmu pasti tidak sombong. Karena semakin orang berilmu, semakin dia sadar bahwa masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Maka dia mudah memaafkan orang lain. Jadi, den ngaksamo kasisipaning sesami. Dan terhindar dari perbuatan tercela dan sifat angkara murka. Oke. Kemudian kalau memang mampu, ikutilah dari buku. Termasuk Wedotomo. Banyak-banyak membaca. Karena buku-buku moral. Banyak membaca meskipun katanya Mangkunegara meskipun tidak persis. Tapi buku, ajaran, petuah, pedoman itu pemandu kita, kompas kita. Ya kita tidak bisa jadi orang. Kalau persis kayak yang di awal tadi, wah ngelakoni kanthi laku, eling waspodo, itu tidak mungkin ada orang sempurna. Tapi kita berusaha ke sana, rujukan kita ke sana. Kayak orang melakukan perjalanan ke dalam diri itu kan perjalanan yang ya nggak mesti nyampe, tapi kamu sudah ada di jalur yang benar. Kalau sudah nyampe luar biasa. Jadi ikuti semua ideal tadi dari buku-buku, dari petuah-petuah untuk kita jadi manusia yang mulia, manusia utama. Dan selain milih kebaikan juga menghindar dari kejahatan. Cirinya apa sih orang yang ditelan angkara murka itu? Adalah kareme anguwus-uwus uwo setan ono mung janjine muring-muring. Salah satunya cirinya itu yang saya ambil. Yang hari ini sering kita lihat. Sukanya marah-marah mencaci maki. Isinya ndak ada. Sing penting nesu. Amung janjine muring-muring. Uwo setan ono. Hari ini banyak orang yang asal marah. Gara-gara temannya marah, dia ikut-ikutan marah. Kayak orang demo itu loh. Gantian marah ke atas panggung. Kenapa? Temannya marah, dia ikut marah. Jadi, padahal kalau ditanya, jenengan ki nesu napa, mungkin dia ya bingung. Marah sama siapa? Enggak jelas juga. Marah tentang apa? Titik salahnya di mana? Kadang juga tidak jelas. Yang penting teriak-teriak. Uwo setan ono. Pokoknya pinginnya bengok-bengok, nesu-nesu. Ada yang itu cirinya orang tadi. Tidak pinter, tidak bisa mengendalikan diri. Oke, terus sekarang etika sosial. Kalau ini etika ketika berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, harus sopan. Jangan gonyak-ganyuk ngeling semi. Gonyak-ganyuk ngeling semi itu perilakunya tidak sopan, membuat malu. Di Jawa konsep malu itu luar biasa. Kalau kamu sudah disebut orang duwe izin, itu kiamat duniamu. Kamu sudah tidak dianggap manusia dewasa. Jadi tidak, hati-hati. Jangan melakukan sesuatu yang memalukan. Biasanya hal-hal yang tidak sopan. Dan itu nanti kalau belajar etiket Jawa, sangat banyak hal. Hati-hati benar orang Jawa untuk tidak membuat malu. Mulai cara makan, cara minum, cara ngomong, cara lewat, cara.
Ada rumusnya sendiri. Untuk tidak apa? Tidak memalukan. Ngomong aja kan ada levelnya. Mau nguku, mau kromo inggil. Itu yang bikin siswa-siswa hari ini stres itu. Belajar bahasa Jawa itu kan. Tapi enggak. Karena memang di Jawa konsep malu itu luar biasa. Dan enggak boleh nggugu karepe priyangga. Enggak boleh sak karepe dhewe. Apa-apa dipikir dulu, dipertimbangkan. Jangan mabuk pujian. Tempatkan diri. Patuhi tatanan negara. Angger-anggering keprabon. Oke, terus saya agak cepat, setengah 10. Kemudian kalau tadi ya aspek pasifnya, aspek aktifnya apa? Bangkit, ajur, ajar. Pandai bergaul. Kalau diajak omong menyenangkan. Kadang-kadang basa-basi tapi basa-basinya menyenangkan. Mengenai tiasing lian. Kan ada orang itu ditonton, kita malas. Diajak ngomong, tidak penak sama sekali. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Nyebeli tenang. Tidak bisa diajak santai. Nggak bisa. Kok jalan kaki aja mas? Emangnya ngerangkak? Tidak enak. Diajak guyon tidak bisa. Diajak serius sakarepe dhewe. Kalau dia datang kita sumpek. Nah, tidak bangkit ajur ajar. Orang Jawa suka yang gerapyak. Gerapyak itu kalau diajak ngomong menanggapi, tidak cuek, tapi juga tidak berlebihan. Terus kadang-kadang dalam rangka membahagiakan orang lain dan bisa mbusui ujaring jalmi. Kadang-kadang pura-pura bodoh, pura-pura ndak ngerti. Nggih toh, ngoten toh. Itu kan bikin orang yang ngajak ngomong semangat. Daripada diajak ngomong, "Halah wis tahu, wis ngerti." Ya kan, kadang-kadang kan kamu gitu aja. Alah wis ngerti, wis rasa diteruske. Wis tahu. Itu kan tidak enak. Kadang-kadang kamu harus pura-pura. Oh iya toh, baru tahu saya padahal ya wis ngerti. Itu kan lebih menyenangkan orang kayak gini. Bisa mengambil hati. Oke. Kemudian jangan berperilaku kayak orang dungu. Tadi sudah disebut ya. Sombong, ingin dipuji, tidak mau kalah, meremehkan orang lain. Ini di banyak ajaran moral sudah disebut. Nyawanya, sumbernya perbuatan jelek itu merasa besar, merasa tinggi, merasa sudah bisa. Nah, ini yang agak unik dari Wedotomo. Kalau tadi kan berhadapan dengan manusia sama etika individual. Sekarang ada perilaku kita di hadapan Tuhan. Nanti ada 4 cara kita. Sembah rogo, sembah cipto, ada sembah jiwa, dan yang keempat sembah rasa. Sembah ini jangan selalu diartikan sholat sembahyang ya. Itu bikin orang salah paham, dianggap wah wong Jawa bid'ah kabeh sini. Enggak, sembah itu ya mungkin nanti yang sholat disebut sembahyang. Sembah itu kan menyembah, yang itu Tuhan. Sembah yang itu menyembah Tuhan. Hidup kita itu isinya sembah semua. Sembah itu persembahan untuk Tuhan. Ya ada yang formal kayak sholat, ada yang ngaji kita ini termasuk sembah. Kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kalau ada yang tidak sembah untuk Tuhan, tidak dipersembahkan untuk Tuhan, ya hidup kita sia-sia. Wong inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, semuanya persembahan untuk Tuhan. Maka lakukan yang terbaik.
Kalau sedang belajar, belajar sekeras-kerasnya. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kamu sedang ngaji, ngaji seserius mungkin. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau makan juga makan yang serius. Jangan disambi macam-macam yang menghilangkan nilai sakralnya makan. Karena kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dalam Islam segala hal kan ibadah. Nah, ada level etisnya di hadapan Tuhan. Yang pertama namanya sembah rogo. Sembah rogo ini yang sholat lahir yang kita lihat. Jadi sholat 5 waktu. Fisik sifatnya. Wudunya pakai air. Cuma ini langkah paling awal. Kalau bahasanya di Wedotomo, sembah rogo muniku pakar tining wong amagang laku. Jadi ini langkah paling awal. Tidak boleh merasa sudah selesai dengan sembahyang. Dengan sholat saja sudah beres. Sembahyang ora cakai, sembahyang oke, sip, wis. Tidak cukup itu. Itu hanya awalnya. Perlu masuk ke dalam namanya sembah cipta. Atau kadang disebut sembah kalbu. Kalau ini yang sholat batinnya. Caranya apa? Membersihkan dari kungkungan hawa nafsu. Tazkiyatun nafas. Bersihkan batinmu. Taholli kalau dalam tasawuf. Jadi sembah rogo olah lahirnya. Olah batinnya yang paling awal sembah kalbu. Caranya taholli. Bersihkan jiwamu, bersihkan rohanimu dari maksiat, dari dosa, dari pelanggaran, dari hawa nafsu. Pembersihan diri. Kalau sudah mampu sembah kalbu, orang yang tidak mampu sembah kalbu, sholatnya tidak bisa khusyuk. Sholatnya hanya olahraga. Yoga. Kan koyo yoga sholat itu. Hanya itu dapatnya. Ada yang ketiga, naik kelas sedikit lagi setelah bersih jiwa kita, yang dilakukan apa? Sembah jiwa. Sembah jiwa itu tahalli. Meletakkan dalam diri kita hal-hal yang baik. Ya termasuk meletakkan Allah, meletakkan segala kebaikan moral dalam diri kita. Orangnya harus iling waspodo. Orientasinya hanya pada Allah. Setiap detak jantung dan desah nafasnya adalah zikir. Hanya Allah saja yang ada dalam hidupnya. Itu sembah jiwa. Jiwa lebih dalam dibandingkan kalbu. Kemarin di Ibnu Miskaweh, kan lapisan luar mental itu kan yang kalbu itu, terus masuk lagi ada ruh. Jiwa itu kan bahasa Arabnya ruh. Jadi menghidupkan lagi rohanimu dengan Allah setelah tadi terhalangi oleh nafsu. Sembah jiwa. Kalau sudah bisa sembah jiwa, sudah bisa hidupmu isinya sepenuhnya, orientasinya hanya Allah saja. Tahalli ada level keempat, tajalli. Sembah rasa. Ini mirip makrifat kalau dalam tasawuf. Kamu akan menemukan hakikat. Kamu akan menyadari rahasia terdalam hidup ini. Dan kalau sudah nyampe sembah rasa, itu kamu sudah nyambung langsung sama Allah. Mursyidmu juga sudah tidak ikut-ikut lagi. Jadi itu level paling tinggi. Step-step, makom-makom yang harus dilalui oleh seorang manusia dalam rangka ilaihi roji'un. Kalau sudah sembah rasa, kamu sudah ketemu. Sudah ketemu sudah ketemu Allah. Jadi rogo, kalbu, kemudian jiwa, dan yang keempat rasa. Jadi totalitas hidup kita isinya hanya Allah.
Itu etika di hadapan Tuhan. Nah, Mangkunegara mengkritik keberagamaan yang formalistik. Formalistik itu ya tadi hanya raganya saja. Niru Nabi iya, tapi fisiknya saja dan untuk pamer. Katanya Mangkunegara manulat nelat Nabi, saben sebo mampir masjid. Jadi suka meniru Nabi hanya untuk pamer dan setiap waktu masjid. Ya, maksudnya bukan takmir loh ya. Yang rajin ke masjid hanya untuk pamer. Aku loh anak soleh. Sama kayak kalian berangkat ngaji sambil ngelirik yang nongkrong di kafe sebelah itu. Apa orang-orang sesat itu. Yang lurus ya, yang ngaji ini ya, itu podo. Jadi mental formalisme ngaji sebenarnya, formalitasmu ngaji karena mentalmu sebenarnya bukan mental pencari ilmu kalau yang ada di pikiranmu itu. Aku lo ngaji tiap malam Kamis, malam Jumat ada ngaji apa aja aku hadir. Nggak kayak kamu apa ning kamar nonton TV, rokokan, jalan-jalan apa. Aku lebih baik dari kamu, formalisme. Masjid ada acara apa aja aku datang. Ya. Cuma membacanya jangan dibalik ya. Kalau begitu saya tidak sombong Pak, tapi ya tidak ke masjid ya tidak. Karena step paling awal itu sembah rogo. Iya ke masjidnya, tapi isinya jangan cuma pamer. Terus ini kritiknya lagi. Anak muda semacam itu hanya berkutat pada syariat dan tidak sampai hakikat. Anggubel sarengat. Ya orang Jawa jangan disuruh baca ain. Syariat jadi sarengat. Saringane tanden weruhi. Jadi berkutat dengan syariat tapi tidak ngerti hakikat. Tidak ngerti apa tujuannya syariat. Kayak orang sibuk mengumpulkan duit, tidak tahu kalau duit itu cuma alat. Syariat itu kan jalan alat kita. Untuk apa? Untuk ketemu Allah. Tapi banyak orang tawuran, gegeran, sibuk menjatuhkan orang lain gara-gara syariat. Itu selain tidak paham hakikat juga dia salah fungsi. Syariat dipakai jalan untuk nuding-nuding orang lain, mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Itu anggabel syariat, saringane tanden weruhi. Jika berkhutbah berirama dandang gulo, gaya palaran. Kalamun moco khutbah lelakone dandang genis. Suara arum ngumandang cengkok palaran. Suaranya enak kalau ngaji luar biasa. Tapi yo pamer. Untuk menunjukkan kedahsyatan ilmu agamanya. Untuk menunjukkan ketinggian makom spiritualnya. Untuk menunjukkan kedalaman religiositasnya. Cuma pamer. Padahal katanya Mangkunegara, mbok beragama biasa-biasa welak wis cukup. Padahal satitik wae wis cukup. Nelat kas ngepleki pekeh. Jangan bersemangat niru ahli fikih. Wong kita itu makome umat, makome rakyat, ya rakyat saja lah, ndak usah gaya kayak ahli fikih. Wong kita ngaji masih ngejah ikut-ikutan mengharamkan, ikut-ikutan membid'ahkan orang lain. Ndak, kita bukan ahli fikih. Wis biasa wae beragama untuk kepentingan batin kita. Ndak usah berlagak kayak yang ahli fikih sudah ada. Kamu nggak usah ikut-ikutan, nanti ahli fikih harus ngerti dewe.
Kan sekarang banyak ahli fikih dadaan. Ya kan? Tiba-tiba kuliahnya apa, ndak lulus-lulus, begitu nulis ning medsos isinya memfatwakan kafir, memfatwakan haram lah. Ahli fikih dadaan. Ndak usah gaya kayak ahli fikih. Bukan mufti. Jadi beragama biasa saja. Satitik bae wis cukup. Ngerti cara sholat yang benar, ngaji yang benar, puasa yang benar, yang praktis untuk kebutuhan beragama kita, mendekat kita ke Allah, sudah. Nggak usah gaya jadi ahli fikih. Nggak usah gaya tiba-tiba beli kitab kuning fikih ala Madhaibul Arba'ah. Wong ngaji wae ra iso. Ya kan? Yang ahli fikih sudah ada jatahnya. Itu kritiknya Mangkunegoro pada cara beragama yang formalistik. Dia ngeritik lagi. Ini istilah juga sering dipakai. Durung pecus keselak besus. Amaknani rapal kaya Sayyid saka Mesir. Belum mampu tapi berani. Jadi durung pecus keselak besus itu. Masih belum bisa kok kemendel. Kemendel itu apa ya bahasa Indonesia? Kendel itu berani. Kalau kemendel itu nekat. Iya, sejenis itulah. Jadi belum pecus keselak besus. Amaknani rapal koyok Sayyid saka Mesir. Wah, berani-beraninya memaknai kalimat-kalimat, memaknai nas koyok syekh dari Mesir aja. Padahal dia tidak ngerti apa-apa. Itu namanya belum pecus keselak besus. Ya nanti kalau di medsos, di Facebook ada orang kayak gini, kamu kasih komentar di komennya. Belum pecus keselak besus. Wong urung mampu aja kok. Kayane koyok pinter-pinter loh. Itu belum pecus keselak besus. Ya kalau memang kiai, kalau memang ulama, ya memang jatahnya mereka. Ahli fikih bisa istimbat hukum, iya. Tapi yang kayak kita-kita awam itu mbok sudah wong bisane cuma manut. Nggak usah ikut-ikutan nyalahkan orang lain. Yang berhak nyalahkan mungkin yang ahlinya. Oke. Terus kritiknya dilanjutkan. Elok jawane den mohi peksa langkah ngangkah met kawruh ing Mekah. Aneh, tidak suka kejawaannya memaksa diri mencari pengetahuan di Mekah. Tidak paham jati dirinya, tapi menggali pengetahuan jauh. Sampai ke Mekah segala. Padahal inti pengetahuan yang dicari itu ada pada diri sendiri. Katanya Mangkunegoro, asal mau berikhtiar, di sana dan di sini tidak berbeda. Tidak jaminan yang belajar di Mekah itu terus lebih baik. Nah, ambil nafas sebentar. Jadi tidak jaminan, tidak harus ke Mekah. Wong Jawa wae ra ngerti kok. Apa neh Mekah itu kan bahasa kasar ngono. Kok enggak ya? Daripada mendalami agama, ini untuk kita ya, bukan untuk elit yang memang sudah santri makomnya ahli fikih, untuk kita. Tidak usah gaya. Daripada mendalami agama, lebih baik nyari nafkah ngupo bogo. Jadi berhubung ditakdirkan sebagai orang lemah, ya lebih baik mengabdi raja tadi PNS, bertani atau berdagang, suwiting noto, tani, tanapi, agrami. Sudahlah untuk kita, ayo diurusi urusan kita yang wajib-wajib buat kita. Yang mahasiswa ya sinau belajar, yang tani ya bertani, yang dagang ya dagang. Nggak usah melu-melu diskusi yang di luar jangkauan kita. Ya meskipun kemudian di kalimat akhir Mangkunegoro menerendah, mungkin khawatir dimarahi kiai-kiai.
padune wong dahat cubluk durung weruh cara Arab. Saya ngomong gini ini karena saya itu bodoh, ndak ngerti agama, belum tahu cara hidup orang Arab. Ini merendah sekaligus nyindir. Jadi ya yo sepurane, mohon maaf saya ngomong kayak gini. Wong saya itu orang bodoh, ndak ngerti kayak gimana sih Arab itu. Kan orang-orang sekarang suka yang ke Arab-Araban. Nah, makanya dia sebenarnya nggak sekarang, dulu juga begitu, nggak tahu kalau sekarang. Jadi padune wong dahat cubluk durung weruh cara Arab. Nah, kalimat-kalimat Jawa ini bisa kamu ambil untuk komen di statusmu. Oke. Nah, ada contoh ideal. Ini sebenarnya ada di bait-bait awal, saya taruh di belakang. Contoh ideal yang disarankan oleh Mangkunegara itu Panembahan Senopati yang mendirikan Mataram, yang sebenarnya statusnya adalah anak angkatnya Hadiwijaya Joko Tingkir. Cuma karena dia tekun di jalan ilmu, tekun melakukan suluk, tekun tirakat, akhirnya tinemu, ketemu dan dapat wahyu ke Prabon sampai jadi raja. Jadi dia adalah model laku utama. Panembahan Senopati itu dikenal kuat menekan hawa nafsu. Kapati Amarsudi Sudoning Hawa lan nafsu. Suka bertapa. Nanti kalau yang baca sejarahnya dia melakukan laku macam-macam. Dia pernah Topongeli. Topongeli itu apa? Menghanyutkan diri di sungai sampai pantai selatan di Kali Opak. Jadi semetinya gitu. Pernah di satu waktu ngelakoni 3 tirakat sekaligus. Yo ngalong, yo ngidang, yo kungkum. Jadi dia ada pohon di atas sungai, dia gantung di situ, kepalanya di bawah, kungkum sekalian di sungainya. 3 hari 3 malam. Ceritanya begitu. Itu tirakatnya khas Jawa, puasa-puasanya. Ya beberapa ceritanya sifatnya simbolik. Tapi memang Panembahan Senopati dikenal suka tirakat. Ya rumusnya kayak di awal tadi, siapa yang suka tirakat menjalani laku, ya ketemu ilmu dan manfaatnya. Sekaligus karomah-karomahnya yang diperoleh dari ilmu. Kalau sedang tidak tirakat, Panembahan Senopati itu suka membahagiakan orang lain, membuat senang orang lain. Makanya disukai banyak orang, dicintai banyak orang. Kalau sedang tidak ada kesibukan sebagai raja, dia berkelana, mencari ilham. Dia lebih suka ketenangan, ketentraman hati. Suka prihatin, kuat mengurangi makan dan tidur. Padahal sebagai raja gampang, dia pengen seneng-seneng, pengen kawin berapapun bisa, pengen makan seenak apapun bisa, pengen tidur seneng-seneng juga bisa. Tapi enggak, dia lebih milih tirakat, lebih suka berkelana, nyepi. Tujuannya apa? Kehalusan budi, mesuh reh kasudarman. Jadi semua yang dijelaskan di depan tadi itu derivasi dari ideal seorang Panembahan Senopati yang mendirikan Mataram. Terus, nah akhirnya demikianlah ilmu yang nyata, menggunung ilmu kang nyoto. Sanyatane mung weh reseping ati, senyatanya memberikan ketenangan hati. Bunga engaran cupluk tetap senang dikatakan bodoh. Sugeng tias yen den ino, tetap gembira bila dihina. Tidak seperti si dungu yang selalu sombong, ingin dipuji setiap hari. Janganlah seperti itu orang hidup. Jadi inilah ilmu kasunyatan, ilmu nyoto.
Bukan ilmu yang jauh dari jangkauan, tapi juga tidak mengikuti realitas apa adanya. Ada ideal-ideal yang ditetapkan. Nasihat terakhir dari Wedotomo. Oleh karena itu, rajinlah anak-anakku, belajarlah menajamkan perasaan. Siang malam berusaha. Berusahalah selalu menghancurkan nafsu pribadi agar menjadi orang yang utama atau baik. Asahlah di alam sepi. Jangan berhenti selamanya. Apabila sudah terlihat, sudah sampai tujuan, tajamnya luar biasa. Dapat untuk mengiris gunung penghalang. Lenyap semua penghalangnya budi. Jadi dari Wedotomo kita belajar bahwa jalannya moralitas itu ilmu dan jalannya ilmu itu laku. Termasuk dalam hubungan moralitas kita dengan manusia yang lain, moralitas individual, kualitas diri kita, dan juga moralitas kita saat berhubungan dengan Tuhan. Mulai tadi ada sembah rogo, sembah kalbu, sembah jiwa, sembah rasa. Dan jangan terjebak oleh yang lahiriah, termasuk agama. Jangan ketipu hanya dengan lihat orang rajin sholat, rajin puasa. Karena kuncinya semuanya masuk ke arah dalam, ke arah batin. Itulah yang diinginkan oleh para leluhur kita di Indonesia. Semoga kita tidak jatuh di lubang yang sama. Karena Mangkunegoro ngomong seperti ini, zaman itu pasti ada fenomena-fenomena yang membuat beliau nulis semacam ini. Kalau hari ini yang beliau utarakan kok masih banyak yang relevan, jangan-jangan kita memang bolak-balik jatuh ke lubang yang sama. Ciri-ciri orang yang tidak pinter. Maka kita harus berusaha mulai sekarang untuk jadi orang pinter. Yang eling lan waspodo. Bisa ngambil pelajaran dari sekeliling kita dan menerapkannya untuk hidup kita. Oke, alhamdulillah pelajaran moral selesai. Ngaji untuk tahun 2017 juga sudah selesai. Ketemu lagi tahun depan. Ya, bulan Januari. Saya masih nyari-nyari tema. Kemungkinan karena yang menentukan tetap Allah nanti jalannya apa. Januari kita awali dari mumpung liburan. Cari tema yang agak serius. Teologi pembebasan Islam. Ya, mumpung di kampus tidak ada kuliah, kita belajar rada jeru. Kita ambil 4 tokoh pembebasan Islam. Asghar Ali Engineer, India. Ali Syariati, Iran. Hasan Hanafi, Mesir. Farid Esak, Afrika Selatan. Oke ya, 1 bulan kita belajar itu. Mumpung liburan. Kalau tidak liburan ya belajar gini-gini kan santai, menenteramkan. Besok kita mulai ganas sedikit. Jadi 4, Asghar Ali Engineer, Ali Syariati, kemudian Hasan Hanafi dan Farid Esak. Kita ketemu bulan depan, semoga tidak ada halangan. Pokoknya tidak usah sangat diarep-arep juga, karena ya semuanya kuncinya izinnya Allah. Kalau tidak diizinkan ya ada aja halangan kayak sejarah kemarin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.